wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatmawati dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMI 2C. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya tentang soal-soal ujian tengah semester mata kuliah kajian IPA. Langsung aja yuk. Soal yang pertama yaitu, kita tahu bahwa pada setiap makhluk hidup tentu memiliki perbedaan yang mendasar, dan saya diminta untuk memberikan 10 penjelasan perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Baik, saya akan menjelaskan 10 perbedaan antara hewan dan tumbuhan, yaitu yang pertama, pada tumbuhan mereka berfotosintesis, sedangkan pada hewan berespirasi. Yang kedua, pada tumbuhan zat sisanya adalah oksigen, sedangkan pada hewan karbon dioksida. Yang ketiga, pada tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri karena memiliki klorofil, sedangkan pada hewan bergantung pada sumber lain. Yang keempat, tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak. Yang kelima, cara bergeraknya pun berbeda. Pada hewan, mereka cenderung bergerak aktif untuk mencari makan dan tempat berlindung maupun bereproduksi. Tumbuhan hanya bergerak pasif dengan mengikuti gravitasi atau cahaya matahari. Selanjutnya yang keenam, yaitu pada tumbuhan ada plastisida. Contohnya kloroplas, kromoplas, leukoplas yang tidak ditemukan pada hewan. Yang ketujuh, sentrosom dan sentriol pada hewan terlihat sangat jelas, sedangkan pada tumbuhan tidak memilikinya. Yang kedelapan, vakuola pada tumbuhan juga sedikit tapi berukuran besar. Berbeda dengan hewan yang memiliki vakuola berukuran kecil tetapi jumlahnya banyak. Dan yang kesembilan, mitokondria pada tumbuhan lebih sedikit dan pada hewan lebih banyak. Yang terakhir, hewan termasuk ke dalam kelompok makhluk heterotrof yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan berperan sebagai konsumen dan ekosistem. Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki klorofil sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan berperan sebagai produsen dalam ekosistem. Baik, soal yang kedua yaitu, terdapat 2 jenis bunga, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apakah perbedaan dari kedua bunga tersebut dan bagaimanakah proses perkembangbiakannya? Baik, perbedaan antara bunga sempurna dan tidak sempurna yaitu, bunga sempurna dalam satu bunga memiliki 2 alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Sedangkan bunga tidak sempurna dalam satu bunga hanya memiliki 1 alat kelamin, bisa benang sari atau putik saja. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari sebagai sel kelaminnya. Putik merupakan alat kelamin betina yang menghasilkan ovum sebagai sel kelaminnya. Contoh bunga sempurna seperti anggrek, mawar, dan lain-lain. Contoh bunga tidak sempurna seperti pepaya, salak, dan lain-lain. Cara perkembangbiakannya antara bunga sempurna dan tidak sempurna sama, yaitu dengan cara penyerbukan. Bunga sempurna yang hanya memiliki putik, bunga tidak sempurna yang hanya memiliki putik dapat berkembang menjadi buah dan biji, sedangkan bunga sempurna yang hanya memiliki benang sari tidak dapat berkembang menjadi buah dan biji. Soal yang ketiga yaitu, tentu kita tidak asing dengan istilah rabun jauh atau miop dan rabun dekat atau hipermetrop. Mengapa penderita miop disarankan menggunakan lensa cekung, sedangkan pada penderita hipermetrop menggunakan lensa cembung? Baik, penderita miop disarankan menggunakan lensa cekung karena memutar jalur cahaya yang masuk ke mata, sehingga mereka berkumpul di atas retina dan objek yang jauh dapat terlihat dengan jelas. Penderita hipermetrop disarankan menggunakan lensa cembung karena merubah arah cahaya dan membuat fokus cahaya pada titik yang tepat di atas retina.
Soal yang keempat, yang terakhir, yaitu urutkan sistem pencernaan manusia dari awal sampai akhir dan sebutkan fungsi dari organ-organ yang ada pada sistem pencernaan tersebut. Baik, sistem pencernaan manusia yang pertama ada mulut yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Yang kedua ada kerongkongan dan esofagus, saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga ada lambung, berfungsi mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau kimos. Yang keempat ada usus halus, berfungsi menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Yang kelima ada pankreas, peran yang penting yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Yang keenam ada hati, berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang ketujuh ada kantong empedu, berfungsi pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Yang delapan, usus besar, berfungsi menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Dan yang terakhir ada rektum dan anus. Anatomi sistem pencernaan yang terakhir adalah rektum dan anus, menyimpan feses sebelum rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontribusi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.